Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Lalu sekarang bagaimanakah skema pencairan bantuan langsung tunai atau BLT bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah? Saya akan langsung berbincang bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Selamat malam Bu Ida, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam Mbak Zirsia. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Ida, kita bicara soal skema pencairan BLT bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta. Bagaimana skemanya Bu? Ya, ini adalah merupakan program bantuan sosial bagi pekerja swasta yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Tadi sudah banyak disampaikan ya sebelumnya. Mekanismenya tentu saja ini menggunakan mereka adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka validasi datanya dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kami setelah proses validasi itu dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan, data akan kami kirim ke Dirjen Berbendara Negara di Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa calon penerima subsidi gaji ini adalah tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah yang lain. Oke. Baik, berarti nanti yang memvalidasi adalah dari BPJS Ketenagakerjaan. Lalu Bu, tadi Anda katakan bahwa BLT ini akan diberikan kepada pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah maksudnya karyawan yang masih aktif bekerja atau termasuk karyawan yang sedang dirumahkan oleh perusahaan tapi masih terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan? Yang pertama tentu saja mereka yang masih terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Banyak sekali teman-teman yang masih terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tapi mereka sudah dirumahkan, bisa saja mereka mendapatkan gaji separuh, bisa saja mereka tidak mendapatkan gaji sama sekali. Sebenarnya treatment untuk teman-teman yang di PHK, teman-teman yang dirumahkan, ini juga ada treatment yang lain oleh pemerintah. Mereka yang di PHK yang dirumahkan dengan tidak mendapatkan gaji sama sekali, itu kan kami treatment dengan program Kartu Prakerja. Nah, yang ini memang kami arahkan kepada teman-teman pekerja swasta ya, pekerja formal swasta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang tidak menerima bantuan sosial apapun ya dari pemerintah. Tidak menerima bantuan sosial lainnya dan juga masih aktif bekerja, belum dirumahkan atau di PHK? Masih aktif, belum dirumahkan. Ini adalah salah satu bentuk apresiasi selama ini para pekerja mempercayakan asuransi ketenagakerjaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu bentuk reward dari pemerintah kepada para pekerja yang sudah aktif mengasuransikan ketenagakerjaannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Dan ini akan mendorong kepesertaan bagi teman-teman pekerja yang lain, mendorong kepesertaan. Oh, ternyata memang dengan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan ada manfaat yang dirasakan oleh peserta. Oke, dan nominalnya adalah 2.400.000 tapi dibagi 2 ya Bu? Iya, setiap bulannya 600.000 selama 4 bulan, kemudian dilakukan selama 2 kali. Jadi setiap satu transfer itu untuk 2 bulan. Jadi langsung sekali transfer 1.200.000? Betul. Oke, Bu, kalau kita bicara soal data, biasanya kan persoalan kita memang selalu data. Bagaimana supaya penerima bantuan langsung tunai ini adalah betul-betul orang-orang yang tepat? Apakah itu akan menjadi pekerjaan tanggung jawab dari BPJS Ketenagakerjaan saja atau juga ada lembaga lain yang ikut membantu dalam memvalidasi data tersebut? Betul Mbak Zirsia, ini adalah tantangan tersendiri terkait dengan data. Data bukan dari Kemenaker, karena data itu ada di BPJS Ketenagakerjaan. Tadi saya sudah sampaikan, kemudian akan kami kirim datanya untuk divalidasi ke Dirjen Berbendara Negara untuk dicek apakah calon peserta ini, calon penerima program ini belum menerima bantuan sosial. Dan sekarang ini Mbak Zilvia, kami sedang melakukan terus validasi datanya dengan teman-teman BPJS Ketenagakerjaan. Targetnya selesai bulan ini sehingga bulan September sudah mulai bisa ditransfer, Ibu? Kami usahakan segera selesai
sudah kami lakukan uji coba, teman-teman BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan uji coba untuk memperoleh data rekening penerima program. Jadi ini kan uang akan ditransfer langsung ke rekeningnya pekerja. Jadi tidak ada, kita berharap tidak akan mampir kemana-mana. Setelah di-cleansing datanya oleh BPJS Ketenagakerjaan, dibawa ke Dirjen Perbendaharaan Negara, kemudian kami kirim ke bank-bank pemerintah, setelah itu dari bank-bank pemerintah langsung dikirim ke penerima program. Baik, Bu Ida, selanjutnya kita juga akan berbicara soal relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan yang katanya sedang digodok oleh salah satunya Kementerian Ketenagakerjaan. Seperti apa perkembangannya hingga saat ini? Kita akan bahas nanti usai jeda. Sampai saat ini informasi tersebut belum saya terima dengan valid. Saya juga dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja tidak hanya di DKI Jakarta tetapi juga Dinas Tenaga Kerja seluruh Indonesia masih menunggu informasi yang valid. Biasanya nanti akan ada sosialisasi. Baik, pemirsa, kami akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia. Ibu, saya ingin Anda mengomentari terlebih dahulu. Tadi kami baru saja putarkan salah satu cuplikan yang mengatakan bahwa Dinas Ketenagakerjaan masih akan menunggu dulu informasi yang valid seperti apa terkait dengan BLT. Nah, sebetulnya apakah sosialisasi terkait BLT ini sudah sampai ke seluruh Dinas Ketenagakerjaan di Indonesia? Belum, Mbak. Karena masih proses konsolidasi, kami harus siapkan payung hukumnya melalui Permenaker, masih dalam proses digodok secara baik. Setelah itu baru kami akan sosialisasikan. Jadi memang ini kami menyampaikan baru menyampaikan program secara awal saja kepada masyarakat. Selebihnya kami akan karena ini KPA-nya adalah ada di Kementerian Ketenagakerjaan dan nanti bentuknya akan dalam bentuk peraturan menteri sedang disiapkan. Mudah-mudahan 1-2 hari ini selesai. Setelah itu baru kami akan sosialisasikan. Memang banyak teman-teman media, teman-teman Dinas Ketenagakerjaan yang menanyakan, ya memang belum disosialisasikan karena kami sedang mengkonsolidasikan payung hukumnya. Oke, Bu, sekarang kita bicara soal relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah disampaikan sebelumnya. Sekarang tahapannya sampai mana, Bu? Dan mungkin belum semuanya paham apa maksud dan tujuan dari relaksasi iuran ketenagakerjaan ini dan bentuknya seperti apa. Bisa dijelaskan, Bu? Iya, Mbak Zilvia. Ini adalah relaksasi pembayaran atau iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk program JKK dan JKM. Peserta mendapatkan kesempatan atau mendapatkan relaksasi hanya membayar 1% saja. Jadi dan 99%-nya akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan dan itu akan diberikan selama 6 bulan. Oh, jadi bukan 90%, Bu, tapi 99% pemotongannya sehingga yang dibayar cuma 1%. Yang dibayar cuma 1%. Karena kan pemberitaan sebelumnya itu banyak yang mengatakan 10% saja yang dibayar, diskonnya 90%. Ini berubah atau memang dari awal seperti ini, Bu? Memang sangat dinamis. Pertama memang 90%, kemudian setelah dihitung kemampuan fiskal dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri, maka kemudian kita sampai pada angka 99%. Karena mengiur, kewajiban iur itu memang kewajiban dari peserta, tetap meskipun hanya 1%, tetap ada kewajibannya. Kecil sekali, Mbak Sylvia, 1% itu. Jadi sebenarnya ya sama aja dengan ya 1% ya, sama aja dengan sepenuhnya lah ya, karena cuma 1% yang harus dibayar. Oke, tapi untuk jelasnya, Bu, kan BPJS Ketenagakerjaan ini ada beberapa program, Ibu. Tadi Ibu sebutkan yang pemotongan sampai 99% itu adalah untuk JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan untuk Jaminan Kematian atau JKM. Bagaimana dengan untuk Jaminan Pensiun JP dan juga Jaminan Hari Tua atau JHT, Bu? Jaminan pensiun itu
99% juga, tetapi penundaannya maaf, saya klarifikasi dengan benar. Jadi kalau JKK dan JKM itu diberikan selama 6 bulan dan hanya membayar 1%. Kalau jaminan pensiun itu penundaan pembayarannya selama 6 bulan, kemudian pengembaliannya itu selama 12 bulan. Jadi ya ini kalau ini kan penundaan pembayaran, Mbak, kalau jaminan pensiun. Kalau JKK dan JKM itu benar-benar direlaksasi. Mereka hanya membayar 1% saja. Oke, baik. Ibu, terakhir kalau kita berbicarakan dari tadi upaya untuk memberikan BLT, kemudian juga ada relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan, itu upayanya untuk membantu karyawan dan perusahaan untuk bertahan. Nah, tapi konkretnya supaya untuk betul-betul bisa mencegah PHK, supaya perusahaan bisa bertahan, karyawan juga bisa bertahan, apa Bu sebetulnya yang akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan? Saya kira Mbak Sylvia, kita selalu berharap PHK adalah solusi terakhir, jalan terakhir yang ditempuh oleh perusahaan. Kita masih berharap perusahaan masih tetap memiliki kemampuan untuk tetap beroperasi dan mempekerjakan teman-teman pekerja atau buruh. Banyak skema yang diberikan oleh pemerintah, termasuk sebenarnya beberapa skema yang saya sampaikan tadi, relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan itu kan salah satu bentuk agar mereka mendapatkan keringanan yang luar biasa. Ini salah satu cara. Kemudian insentif-insentif yang lain juga diberikan oleh pemerintah. Segala cara agar diupayakan oleh pemerintah agar perusahaan masih tetap eksis dan teman-teman pekerja masih bisa bekerja membantu perusahaan tersebut. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.